Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rahmat Mega dengan NIM 25141300013, program studi manajemen zakat dan wakaf. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi pada video ini saya akan menceritakan salah satu tokoh bernama Sultan Bayazid I. Jadi beliau ini Sultan Bayazid I ini yang dikenal dengan gelar yang sangat gagah. Nama beliau yaitu dengan julukan Yildirim Sang Petir, adalah Sultan keempat dari Kesultanan Utsmani. Beliau naik tahta secara dramatis pada tahun 1389, tepat di medan pertempuran di Kosovo. Setelah ayahnya Sultan Murad I gugur dalam pertempuran, Bayazid mewarisi semangat ekspansi ayahnya dan dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, dan ambisius. Julukan Sang Petir melekat padanya karena kecepatan gerakan militernya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia mampu memobilisasi dan memindahkan pasukan besar secara bergantian antara dua front yang terpisah jauh, Balkan di Eropa dan Anatolia di Asia. Strateginya pun cemerlang. Alih-alih langsung berkonfrontasi dengan semua musuh, dia memulai pemerintahannya dengan membangun aliansi dengan Serbia, mantan musuhnya, untuk dijadikan tameng dari kerajaan Hungaria. Dengan strategi ini, dia leluasa melancarkan penaklukan yang besar. Dia menaklukkan Bulgaria, menyatukan berbagai kadipaten Turki di Anatolia, dan bahkan mengepung kota legendaris Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium waktu itu. Ambisi terbesarnya adalah menjadi orang yang mewujudkan kabar gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penaklukan Konstantinopel. Lantas kita lanjut ke bagian yang kedua. Apa saja kisah seru dari Sultan Bayezid II ini, yaitu kemenangan gemilang di Nikopolis. Dari sekian banyak peristiwa, salah satu yang paling menegangkan dan menentukan adalah Perang Nikopolis pada tahun 1396. Latar belakang yang menegangkan yaitu kemenangan Bayezid di Balkan menebarkan ketakutan besar di seluruh Eropa. Akhirnya, Raja Hungaria yang bernama Sigismund bersama Paus Bonifatius IX berhasil membentuk aliansi salib terbesar pada abad ke-14. Pasukan ini merupakan gabungan dari berbagai kerajaan Eropa seperti Hungaria, Prancis, Jerman, Wallachia, Venesia, dan lainnya, dengan total sekitar 120 personel. Mereka bergerak maju dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Kesultanan Utsmani di Balkan. Kemudian ada jebakan dan kesombongan pasukan salib. Pasukan salib yang besar ini tiba dan mengepung benteng Nikopolis di Bulgaria Utara. Namun, disinilah kesalahan fatal terjadi. Terjadi perselisihan strategi di antara para pemimpin mereka. Raja Sigismund mengusulkan taktik bertahan, menunggu pasukan Utsmani datang. Namun para ksatria Prancis yang penuh percaya diri menolak dan mendesak untuk menyerang langsung, meremehkan musuh. Mereka maju tanpa koordinasi yang baik. Awalnya mereka berhasil mendesak pasukan Utsmani yang lebih kecil. Mereka mungkin sudah berpesta sebelum perang, mengira kemenangan sudah di depan mata. Namun datanglah
sang petir ini tadi dengan menyambar. Tiba-tiba di puncak kejayaan diri pasukan salib, Bayazid sang petir muncul bersama bala bantuan yang bergerak cepat. Dengan sekitar 100.000 pasukan yang lebih disiplin dan terlatih, Bayazid menghantam balik pasukan koalisi tersebut. Pasukan salib pun yang semula menyerang dengan ceroboh berubah menjadi kacau balau dan akhirnya dihancurkan secara telak. Banyak bangsawan Eropa yang ditawan, salah satunya adalah Comte Neves dari Prancis. Saat Comte ditebus dengan sumpah tidak akan lagi memerangi Bayazid, Sultan yang percaya diri itu menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal. Jadi gini kata-katanya. Saya membolehkanmu untuk tidak menepati sumpah ini. Kamu boleh saja untuk kembali berperang melawan saya, sebab tidak ada satu hal pun yang saya senangi daripada memerangi semua orang Kristen Eropa, dan saya menang atas mereka. Kemenangan ini membuat nama Bayazid begitu harum di dunia Islam dan semakin mengkokohkan kekuasaannya. Lanjut ke bagian yang ketiga, apa pesan yang bisa kita ambil dalam cerita ini? Kisah Bayazid I tidak berakhir dengan di kemenangan Nikopolis. Ambisi dan kepercayaan diri yang begitu besar akhirnya bertemu dengan lawan yang seimbang, yaitu Timur Leng, penakluk hebat dari Asia Tengah. Dalam pertempuran Ankara pada tahun 1402, pasukan Utsmani dikalahkan dan Bayazid sendiri ditangkap hingga akhirnya wafat dalam tawanan pada Maret 1403. Kekalahannya ini memicu periode krisis panjang yang disebut Vetret Devri, masa kekosongan, di mana anak-anaknya saling berperang merebutkan tahta. Dari kehidupan Sultan Bayazid sang petir kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, kepercayaan diri dan melawan kesombongan. Kepercayaan diri dan semangat juang yang tinggi adalah modal besar untuk meraih kemenangan, seperti yang ditunjukkan Bayazid di Nikopolis. Namun, ketika itu berubah menjadi kesombongan dan meremehkan ancaman baru, seperti yang terjadi saat menghadapi Timur Leng, hal itu dapat berujung pada kehancuran. Lawan yang tampak tua atau dari jauh pun bisa membawa malapetaka. Yang kedua, strategi dan persatuan. Kemenangan Utsmani di Nikopolis menunjukkan keunggulan, disiplin, dan strategi atas sekadar jumlah yang besar, tetapi tidak terkoordinasi. Sebaliknya, kekalahan pasukan salib terjadi karena perselisihan internal dan ketidaksabaran. Kemudian yang ketiga, sikap seorang pemimpin. Keputusan Bayazid yang tegas di awal pemerintahan, yaitu membangun aliansi, menyingkirkan saingan, membawa pada stabilitas. Namun, kegagalannya dalam menyiapkan suksesi yang jelas menyebabkan perang saudara yang melumpuhkan negara sepeninggalnya. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kejayaan, tapi juga kelangsungan dan kemaslahatan rakyatnya pada masa depan. Sebagai seorang muslim, kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap kekuasaan dan kejayaan di dunia ini ada ujungnya, pasti ada ujungnya dan akan berakhir. Kejayaan sejati adalah yang dibangun dengan landasan keadilan dan kebijaksanaan, serta ketakwaan kepada Allah, bukan semata-mata ambisi dan kekuatan militer. Kisah Bayazid I mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, waspada, dan menyadari bahwa semua rencana manusia harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Adi Rahmat Mega, pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.